Wasallam yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Kami pembawa acara mengucapkan selamat datang dalam acara webinar Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dengan materi Front-End Developer Belajar Dasar Pemrograman Lab. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenalkan kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah sambutan-sambutan, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Almanda Nosra, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Kepadanya saya persilahkan. Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abi nasta'in wa ala umliyawaddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Triawan Adi Cahyanto, MKOM, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Lutfi Ali Muharram, SSI, MSI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Yang terhormat Bapak Syarif Hidayatullah, MKOM, selaku pemateri pada hari ini. Yang terhormat segenap panitia dan seluruh peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan ihsan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi yang barokah ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke jalan terang dan meninggalkan kegelapan dalam hidup ini. Selamat datang kepada teman-teman dalam acara webinar Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, dengan materi Front-End Developer ataupun belajar dasar-dasar pemrograman. Seminar kita pada hari ini akan membahas topik belajar dasar-dasar pemrograman web untuk pemula dan umum. Dan seminar ini diperuntukkan bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Pada hari ini, kita bersama-sama mendengarkan materi untuk pemula dan umum yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Syarif Hidayatullah. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan tidak ada terkendala apapun sedikit pun. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkannya terima kasih. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Ali Muharram, SSI, MSI, selaku Pembina Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Triawan selaku Kaprodi, yang terhormat Pak Syarif, selamat pagi Pak, masih di rumah kayaknya. Mudah-mudahan di rumah Pak. Lagu pembicara kita kali ini, kemudian Mas Amanda selaku Kahima, teman-temanku himpunan, anggota himpunan keseluruhan, dan yang terhormat semua peserta yang mengikuti webinar kali ini. Saya sampaikan selamat mengikuti dan tetap semangat. Sedikit kata, semoga sinergisitas dari himpunan dan prodi ini tetap terjaga sampai ke depannya, karena kebermanfaatannya yang akan sangat banyak sekali. Kemudian semoga materi front-end developer ini bisa
menjadi sebuah semangat, menjadi sebuah inspirasi bagi para peserta mengenai developer itu seperti apa sih kayak gitu. Front end cuman sepenggal dari pemrograman, ada back end, mungkin sekarang ada middle end dan seterusnya kayak gitu. Nah, tidak banyak kata karena saya juga bingung, ini ada 2 Zoom pada saat yang sama, mungkin Pak Tri juga ini. Tetap semangat Pak Tri. Pada Pak Sarif juga tetap semangat, luar biasa, beliau ini sebagai front end developer yang sebenarnya yang sangat ahli yang kampus Unmu Jember miliki. Tak lupa pada teman-teman himpunan, semoga tetap semangat pada masa pandemi kali ini. Tolong diciptakan sebuah kegiatan yang inspiratif, tetap menggugah bagaimana cara teman-teman juga bersosialisasi antar teman-teman himpunan dan seterusnya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Triawan Adi Cahyanto, MKom, selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika, sekaligus membuka jalannya acara. Kepadanya saya persilahkan. Tes kedengaran ya Mas? Kedengaran Pak? Kedengaran ya? Chat saya ketinggalan. Adanya earphone. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita sudah menjalankan aktivitas yang pertama kali kita mulai, yaitu webinar dari Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Semoga kedepannya lancar karena acara ini memiliki 3 sesi ya. Untuk hari ini sesi pertama, minggu depannya sesi kedua, minggu depannya lagi sesi ketiga dengan pemateri dan materi yang berbeda-beda. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman dari SLTA, SMA, SMK, MA, kemudian dan teman-teman dari umum, ada dari mahasiswa, ada dari guru, ada yang dari profesional di luar. Saya ucapkan selamat datang di acara webinar dari teman-teman Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Unmu Jember. Semoga dari acara ini teman-teman semua bisa mengupdate ilmu, kemudian bisa bermanfaat, bisa memberikan keberkahan untuk semuanya. Seperti itu. Kemudian di acara hari ini kami mohon izin untuk webinar ini untuk di-record. Mungkin teman-teman tidak tahu bahwa ini di-record. Kemudian nanti hasilnya akan kami publikasikan ke YouTube. Begitu pula acara hari ini akan kami live streamingkan ke YouTube. Seperti itu. Ini untuk mengakomodir jumlah peserta yang kemarin lebih dari 100, sedangkan kuota kami itu maksimum di Zoom ini adalah 100 orang peserta. Maka nanti akan kami alihkan ke YouTube, YouTube-nya Prodi TI. Silahkan bisa dicari di YouTube, namanya channelnya TI UM Jember. Seperti itu. Kemudian saya mohon izin untuk memperkenalkan terkait dengan program studi teknik informatika. Sebentar, paling sekitar 5 menit. Itu, selamat datang kepada peserta webinar. Kemudian apa sih TI Informatika Unmu Jember? Nah, kami mempunyai visi, misi, tujuan, dan sasaran dari program studi kami. Yang pertama, untuk visi kami menjadi program studi yang unggul di bidang komputasi cerdas yang berdaya saing di Indonesia yang bernafaskan nilai keislaman pada tahun 2030. Kemudian misi kami yang pertama terkait dengan komputasi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang komputasi cerdas, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang komputasi,
kemudian menyelenggarakan kerjasama di tingkat regional, nasional, dan internasional, menyelenggarakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan berbasis informatika dan komputasi cerdas. Kemudian di Prodi, kami memiliki lab yang bisa menunjang untuk kegiatan misi tadi, baik pendidikan, baik penelitian dan pengabdian, yaitu ada lab komputasi sistem cerdas, pengolahan data digital, multimedia, sistem informasi, komputasi berbasis jaringan, dan seterusnya. Ke depan di lab-lab ini akan kami aktifkan kembali, walaupun saat ini di masa pandemi ini murni kegiatan kita itu tidak maksimal ya, tidak ada tatap muka di lab. Ke depan kami berharap di dalam lab ini kita bisa membuat struktur baik dari pendidikan yang bisa memotivasi teman-teman mahasiswa untuk meningkatkan suasana akademik, kemudian dari sisi dosen, kami berharap di lab ini juga nanti sesuai dengan bidang ilmu dari teman-teman kami di dosen prodi. Ada di manakah program studi TI? Kalau kita lihat di map itu, ini ya, Mikober setan ini kan, Mikober mi setan ya. Ini ada perempatan, silakan bisa masuk ke gang, tapi bukan sini ya. Bukan di sini, tapi lebih baiknya ya lewat depan, seperti biasa. Terus masuk gedung A ini, kemudian ke selatan, ke utara ya, ke utara ini ada masjid. Nah, di selatan masjid itu kita ada di gedung CC. Ini adalah ruang untuk prodi TI dan MI. Kemudian kami mempunyai media informasi yang bisa diakses oleh teman-teman. Kami punya grup Facebook, kemudian punya Facebook profile, kemudian punya Instagram, kemudian ada YouTube, kemudian ada website official dari Prodi. Silakan bisa dikunjungi untuk teman-teman semuanya. Ini staf dosen kami, mayoritas masih muda-muda, dan saya kira dari teman-teman peserta di sini bisa komunikatif lah, karena usia kami masih ini ya, mengayomi seperti itu. Kurikulum, apa saja kurikulum atau mata kuliah yang kami tawarkan di dalam Prodi TI, detailnya ada di URL ini. Semester 1, 2, 3, 4 seperti ini ya. Insya Allah dari mata kuliah ini sudah mengakomodir semua kebutuhan sesuai dengan teknologi yang terkini, seperti yang sekarang dibutuhkan. Di program studi TI, di sini maksimum dari SKS yang harus ditempuh, mohon maaf, minimum ya, minimum syarat kelulusan adalah 144 SKS. Di mana 144 ini 78%-nya itu adalah terdiri dari mata kuliah yang dianggap sebagai penciri prodi dan penciri institusi. Seperti itu. Apa saja persentasenya? 40% sistem cerdas, kemudian 35% sistem inovasi sistem dan multimedia, 25% komputasi berbasis jaringan. Seperti itu. Kemudian mata kuliah yang disediakan juga ada 12 mata kuliah, dan dari 12 itu terdiri dari 36 SKS. Ada yang wajib ditempuh, ada 4 mata kuliah, dan terdiri dari 12 SKS. Profil lulusan dari Prodi, yang pertama ada yang sebagai spesialis ERP, Enterprise Resource Planning, analis sistem, kemudian spesialis data, kepala programmer, dan administrator sistem. Nah, kebetulan pas profil lulusan ini nanti juga akan, atau alumni ya, dari alumni nanti Sabtu ini akan menyelenggarakan webinar serupa ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang khususnya di sini mungkin yang sudah mahasiswa, apa itu analis sistem, apa itu spesialis jaringan, apa itu programmer, nah itu kebetulan 3 orang besok ini akan memberi sharing apa job desk dari analis sistem, apa job desk dari spesialis jaringan, apa job desk dari programmer. Silakan bisa diikuti oleh teman-teman. Berlaku juga untuk umum. Kemudian di Prodi juga ada yang namanya SKPI. SKPI ini digunakan untuk
keterangan pendamping ijazah atau kasarannya itu adalah sebagai sertifikat keahlian dari mahasiswa prodi TI. Misalkan di sini ada programmer mungkin jagonya di coding bahasa pemrograman apa, misalkan C, berarti kita punya sertifikasi dari keahlian bahasa pemrograman C. Kemudian Java juga begitu dan seterusnya. Jadi dari SKPI ini kita berharap bahwa mahasiswa yang lulus itu memang keahliannya itu diakui seperti itu. Jadi tidak hanya skillnya saja, tetapi kita punya legalitas dari keterangan keahlian tersebut. Seperti itu. Seperti itu sedikit singkat terkait Prodi TI. Silahkan kami berharap dari semua peserta dan baik mahasiswa ataupun dari teman-teman SMA dan lainnya bisa bersinergi dengan kami. Kami punya jurnal juga yang belum di sini ya, jurnal yang sudah terakreditasi mungkin dari mahasiswa beserta kampus di luar, itu yang ingin publikasi kami selalu menerima artikel dari hasil penelitian Bapak Ibu mahasiswa, silahkan langsung ke prodi seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan ini yang saya buka saya ya. Dengan ini maka kami akan membuka acara webinar sesi pertama, yaitu Front-End Developer belajar dasar pemrograman web. Selamat mengikuti acara ini sampai selesai. Insya Allah semoga dari acara ini akan bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah hadir dalam acara webinar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mohon izin untuk semua peserta webinar untuk menyalakan kameranya karena acara ini akan kami publikasikan ke YouTube. Terima kasih. Selanjutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator, kepada Bapak Victor Hanggara, Eskom Mkom, kami persilahkan. Ini Pak Victornya belum ada, Mas. Jadi diganti saya aja sudah, enggak apa-apa. Nanti menyusul, terlambat insya Allah. Baik, karena Pak Victor mungkin masih ada halangan, jadi nanti menyusul. Untuk moderatornya akan digantikan Bapak Triawan Adi Cahyanto. Kami persilahkan, Bapak. Oke, terima kasih kepada Mas Iqbal. Di acara selanjutnya yaitu langsung ke inti dari acara webinar ini, yaitu penyampaian materi terkait dengan front-end developer belajar dasar pemrograman web yang akan disampaikan oleh Pak Syarif Hidayatullah Mkom. Kepada Pak Syarif, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan bahas tentang front-end developer ya. Mungkin dari teman-teman itu sudah pernah mendengar atau pernah belajar lah sedikit-sedikit. Kita di sini akan membahas tentang konsep, terus dasar-dasarnya saja. Kenapa kalau kita bahas di pertemuan kali ini itu sangat panjang ya, karena bahasan dasar-dasar pemrograman saja di sini ada beberapa SKS. Jadi kita pengenalan konsep terus baik praktis, tapi hanya istilahnya pengenalan saja. Biar teman-teman tahu konsepnya seperti apa, terus nanti
hasilnya itu seperti apa. Oke, langsung saja ya. Di sini front end developer di sini oke. Apa itu front end ya? Perlu teman-teman ketahui ada perbedaan front end dan back end. Front end developer di sini adalah orang yang berperan mengembangkan tampilan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Sementara back end adalah orang yang berperan agar situs atau aplikasi dapat bekerja. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya, atau ada yang masih asing, front end itu apa, back end itu apa. Walaupun sekarang sudah ada istilahnya katanya Mas Lutfi tadi middle end ya. Jadi di sini secara garis besar front end itu fokus kepada sebuah tampilan di mana tampilan itu juga diperlukan agar menarik si pengguna. Kenapa? Karena banyak programmer yang ahli di bidang back end itu lemah di bidang front end. Maka saya sarankan bagi teman-teman minimal tahulah dasar-dasar front end dan bisa mengembangkan atau membangun sebuah front end secara bagus ya, baik dari segi tampilan maupun kinerja. Apa tugas front end? Tugas front end developer di sini adalah membangun website menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Front end developer adalah orang yang membuat desain dan mengembangkannya sampai sebuah website dapat berjalan. Mempelajari front end developer adalah cara paling cepat untuk berkarir di bidang teknologi. Jadi dulu saya pernah berpikir ya bahwa sebuah front end developer, orang yang mengembangkan atau membangun sebuah tampilan ya, template itu tidak ada gunanya dulu waktu saya kuliah. Ternyata setelah saya keluar itu banyak job-job membangun sebuah front end. Dan juga banyak teman-teman, termasuk teman-teman saya dulu waktu di kuliah itu lemah di bidang front end. Saya sarankan untuk mahasiswa, termasuk juga calon mahasiswa, agar terlebih dahulu belajar dasar-dasar pemrograman khususnya di bidang front end. Kenapa? Walaupun banyak sekarang template-template yang sudah beredar ya di luar, tinggal kita modifikasi, tapi kelemahannya satu ya. Ketika ada kita bertemu seorang klien atau orang yang memesan sistem kita, aplikasi kita, pengen tampilannya itu beda dengan yang lain, maka harus kita membuat dari awal. Contohnya kita sudah istilahnya punya bayangan lah. Kita punya template, ya, kita punya template, banyak sudah di internet itu banyak template. Kita tawarkan ke klien, ternyata klien menolak. Saya tidak mau tampilan seperti ini, intinya tampilan saya harus beda. Ketika seorang programmer ya dihadapkan seperti itu, dan dia tidak bisa front end, maka dia akan kebingungan. Kenapa kalau kebingungan? Karena basicnya dia hanya bisa di back end saja. Sedangkan dia tidak pernah belajar front end. Dia belajarnya hanya copy paste dari sebuah template, dipindah sana sini, lalu jadi. Jadi kelemahannya banyak di sana, termasuk para programmer sekarang. Jadi saya tekankan di sini adalah pembelajaran dasar-dasar membangun sebuah front end developer agar kita setidaknya full stack ya, bisa front end dan juga bisa back end. Keahlian yang harus dikuasai ya, ini tidak akan saya bahas keseluruhan ya. Kalau kita bahas keseluruhan mungkin akan banyak memakan waktu ya.
Karena sudah saya jelaskan tadi, front end membangun sebuah dasar-dasar pemrograman website di sini itu ada beberapa SKS ya. Mungkin ada beberapa yang saya bahas di sini tidak keseluruhan. Keahlian yang harus dikuasai untuk menjadi front end developer yang pertama dia harus paham HTML, CSS. Ada JavaScript, jQuery, JavaScript framework, front end framework ya, CSS preprocessor ya, RESTful service dan API, responsive dan mobile design ya. Ini yang terbaru biasanya ya. Sekarang banyak web design itu responsif ya, ketika dia dibuka di sebuah mobile, dia akan otomatis akan menyelesaikan layarnya. Terus cross browser developer, testing dan debugging, version control system. Di sini secara global ya yang harus dikuasai. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas dari sebagian keahlian yang harus dikuasai di sini. Saya fokuskan di HTML dan CSS. Kenapa? Karena HTML dan CSS ini adalah dasar ya, dasar bagaimana kita membangun sebuah front end. Ibarat HTML dan CSS itu ibarat tulang dan kulit ya. Tulang dan kulit, jadi kerangkanya. HTML ini kerangka, CSS itu adalah sebuah make up-nya atau kulitnya untuk mempercantik. Sudah saya jelaskan tadi front end itu apa, terus apa pekerjaan untuk front end, terus apa-apa yang harus dikuasai ketika kita ingin menjadi front end developer yang sudah saya jelaskan. Di sini kita langsung pembahasan tentang website ya. Mungkin di sini kita akan praktek ya, sedikit-sedikit ya, agar teman-teman tidak bingung juga. Tidak bingung ketika saya jelaskan, kenapa kok harus praktek? Karena materi ini sebenarnya adalah harus by practice ya. Karena ketika kita hanya teori, ya, ketika kita hanya teori, maka teman-teman itu akan bingung. Teman-teman akan bingung. Kita dihadapkan dengan sebuah skrip. Kalau tidak ada tidak ada penjelasan atau tidak dengan by practice, maka teman-teman akan bingung. Nanti kita akan sela-sela praktis sedikit-sedikit ya, dasar-dasarnya saja. Di sini definisi tentang website ya, perlu teman-teman ketahui. Website itu adalah sebuah website, sebuah situs, sebuah koleksi halaman web bebas ya, termasuk konten media, biasanya diidentifikasi dengan nama domain dan ditampilkan setidaknya di web server. Ini secara global. Jadi teman-teman mungkin pernah membuka website itu apa, terus yang dinamakan website itu apa, Facebook itu termasuk website apa tidak, mungkin teman-teman juga bingung. Mungkin dikira teman-teman itu website itu hanya sebuah situs kayak unmujember.ac.id, tapi di sini website itu global ya. Twitter itu termasuk website, terus sosial media juga, semua sosial media itu juga termasuk website. Intinya dia berbasis domain, tampilan setidaknya di web server. Komponen dasar website. Ada beberapa komponen dasar website. Yang pertama itu ada title ya. Title itu berkenaan dengan judul. Title itu judul. Yang kedua itu ada nama domain ya. Ini ketika kita ingin posting ya di web server itu perlu adanya nama domain ya. Nama domain di sini itu pengganti dari sebuah IP ya. Terus ada alamat URL ya. Mungkin hampir sama URL ini. Terus ada link dan atau tautan ya, nanti ada linknya juga di text-nya itu, ada header, ada konten, tahu isi, terus ada sidebar dan footer ya. Footer di sini adalah kaki website. Ini perlu komponen-komponen dasar website. Komponen bahasa pemrograman website.
Nah, di sini ini komponen secara global ya. Walaupun saya sisipkan PHP dan MySQL ini termasuk back-end-nya, back-end. Yang termasuk front-end-nya ini HTML, CSS, sama JavaScript. Jadi komponen bahasa pemrograman website. Ini secara global. Yang perlu kalian pahami yang pertama adalah HTML, ada CSS, ada JavaScript, ya, jQuery, Ajax, JSON, dan lain-lain ya, banyak. Terus ada PHP, MySQL. Ini di bidang back-end-nya PHP dan MySQL. Nanti kita akan bahas tentang HTML-nya seperti apa, dasar-dasar HTML, terus CSS-nya seperti apa. Apa-apa aja yang ada di HTML, apa-apa aja yang ada di CSS. Jadi seperti itu. Nah, ada stand like this ya. Perlu teman-teman ketahui, HTML itu ibarat sebuah kerangka, terus CSS itu ibarat kulit dan make up. CSS itu ibarat skin atau make up ya, untuk mempercantik. Jadi ketika kita membangun sebuah front end, jadi kita fokus di HTML saja, itu hanya bentuknya itu monoton. Jadi kaku ya, kaku. Ketika kita tidak menyisipkan sebuah CSS di sana. Terus JavaScript itu apa? JavaScript itu adalah otaknya. Jadi ibarat JavaScript itu agar mempercepat kinerja dari sebuah template. Itu juga berpengaruh. Kenapa? Karena banyak web design itu ketika banyak mengimport sebuah gambar, dia biasanya akan berat. Kebanyakan itu akan berat. Maka di sini kita akan memanfaatkan sebuah JavaScript. What is HTML ya? HTML ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language, sebuah bahasa makrup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan sebagai informasi di dalam sebuah penjelajah web, internet, dan informatik hypertext sederhana yang ditulis ke dalam berkas format HCI agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Jadi itu adalah sebuah HTML. HTML itu bukan bahasa pemrograman sebenarnya ya, tapi dia adalah bahasa markup language. Jadi dia sebuah kerangka. Walaupun ada memang yang berpendapat HTML itu ada beberapa yang mengatakan itu adalah sebuah bahasa pemrograman, ada juga yang mengatakan sebuah markup language. Jadi struktur tag HTML ya, struktur tag HTML perlu teman-teman ketahui. Struktur HTML di sini yang pertama ada tag ya. Yang pertama ada tag ya. Jadi ini nama tag ya. Ini tag. Setelah tag itu ada istilahnya elemen ya. Elemen ini kurang lebihnya ada 100-an lebih ya. Ada 100-an lebih. Itu elemen, ada BR, ada HR, ada P, ada P, terus ada I ya, italic ya, untuk posisi miring. Banyak bisa teman-teman browsing ya, apa aja tag-tag HTML, saya rekomendasi di W3 School ya. Mungkin teman-teman mau mempelajari apa-apa aja yang apa saja yang termasuk elemen, terus fungsinya apa, bisa teman-teman browsing di W3 School. Di sana lengkap kumpulan dari elemen tag HTML. Jadi setelah elemen itu ada yang namanya href ya. Href itu banyak atribut ya. Atribut ini namanya href itu, ini namanya atribut ya. Jadi atribut di sini banyak. Ada kalanya atribut di sini berupa weight ya. Weight itu panjangnya, lebar ya. Terus ada height ya, tinggi. Jadi setiap elemen itu tidak semua
sama ya atributnya. Contohnya di sini atributnya menggunakan href. Ada beberapa elemen yang tidak menggunakan atribut href. Jadi saya punya kemarin, saya lupa untuk dimasukkan ke sini ya. Ada daftar-daftar elemen plus dengan atributnya. Itu beda-beda ya, jadi per elemen itu beda atribut. Jadi tidak semua atribut bisa dimasukkan ke dalam sebuah elemen. Jadi elemen itu adalah jatuh setelah tag. Sedangkan atribut jatuh setelah posisinya jatuh setelah elemen. Di dalam atribut di sini ada istilahnya value ya. Value di sini banyak. Ada kalanya dia berupa link, ada kalanya dia berupa digit untuk lebar terus dan tinggi. Ada kalanya dia berupa value CSS ya. Contohnya penggunaan atribut style ya. Atribut style di sini value-nya itu adalah beberapa property dan value CSS. Jadi nanti saya akan bahas bersama dengan baik praktis. Terus setelah value ada yang namanya tag penutup ya. Ada namanya tag penutup. Ini tag penutup ya. Yang di sini itu adalah objek di mana yang akan dieksekusi oleh sebuah tag. Contohnya, objek coba di sini akan dieksekusi menjadi sebuah link, menjadi sebuah link ya. Terus ada yang namanya istilahnya tag penutup ya. Tag penutup di sini semua tag ya, semua tag elemen ya HTML itu harus disertakan dengan tag penutup, kecuali ada beberapa tag yang memang beberapa elemen yang memang tidak perlu dengan tag penutup. Contohnya ya, contoh sampelnya ada BR, ada HR, ada BR ya, ada BR, ada HR, ada IMG ya, IMG image ya, untuk image. Jadi dia tidak perlu tag penutup. Banyak kelemahan di sini. Kadang-kadang orang yang baru belajar ya, orang yang baru belajar web design atau front end itu kebanyakan lalai di tag penutup. Jadi teman-teman yang saya teman-teman ya, halo teman-teman, saya rekomendasi ya agar setiap kalian membuat sebuah tag elemen pembuka, jangan lupa langsung disertakan dengan tag penutupnya. Kenapa? Ini cenderung banyak yang lupa di sini. Ketika dia lupa tag penutupnya, maka web design atau tampilannya akan amburadul. Maka dia tidak akan bagus tampilannya, malah akan semeraut ya. Jadi jangan lupa tag penutupnya. Di sini penjelasan ya, penjelasan secara keseluruhan. Jadi tadi itu elemen adalah merupakan sebuah komponen yang menetapkan peran sebuah objek dalam dokumen, termasuk struktur dan konten dari objek tersebut. Contoh dari elemen HTML yang pertama ada B ya. B, strong, HTML, head, I, body, title, dan seterusnya. Terus ada tag ya. Tag itu adalah merupakan simbol atau tanda yang di dalamnya terdapat sebuah elemen. Jadi teman-teman banyak yang tidak istilahnya bisa membedakan ya antara elemen dengan tag. Jadi tag itu tandanya seperti ini ya. Tandanya seperti ini. Ini tag namanya. Terus ini namanya elemen. Ada yang namanya atribut ya. Atribut di sini adalah sebuah informasi tambahan ya, yang dapat kita berikan untuk sebuah elemen HTML. Jadi contohnya ya href tadi itu untuk memanggil sebuah link ada weight, height, dan lain-lain. Ada width ya, width untuk lebar, terus ada height, terus banyak lagi, ada style itu atribut ya.
Terus ada yang namanya value ya, sudah dijelaskan tadi adalah sebuah nilai atau isi dari sebuah atribut HTML. Oke, mungkin kita langsung by practice saja ya, biar teman-teman tidak uh, bingung. Jadi kita langsung praktek ya. Perhatikan ya, perlu teman-teman ketahui ya, konsep membangun sebuah front end di sini perlu adanya sebuah layout terlebih dahulu. Stepnya yang pertama itu kita menggambar sebuah layout. Ini untuk yang newbie ya. Untuk yang newbie kita perlu menggambar sebuah layout web design agar kita ada istilahnya gambaran bagaimana kita akan membangun sebuah tampilan. Contohnya di sini saya akan membuat sebuah layout ya, layout dasar ya, layout dasar. Ini layout dasar yang istilahnya tampilan jadul ya, mungkin dulu-dulu itu website itu seperti ini. Kalau sekarang kan banyak perubahan dan banyak pembaruan. Ini biar mudah dipahami ya. Ini juga saya sering praktek di kelas. Jadi saya menggunakan konsep yang lama biar mudah dipahami. Jadi seperti ini. Nah, ini tampilan konsep dasar ya, konsep agar teman-teman juga bisa paham. Saya pakai yang standar aja. Mohon maaf ya gambarnya kayak gini ya. Jadi tadi itu komponen-komponen apa saja yang harus ada di website ya. Yang pertama ada header ya, ini namanya header ya posisinya. Walaupun sekarang header itu banyak ya, kadang-kadang ada yang kecil di sini, itu namanya header ya. Itu nanti pengembangan yang lebih jauh. Kita belajar dasar-dasarnya dulu. Jadi perlu teman-teman ketahui, yang perlu kalian ketahui itu adalah membuat sebuah header. Terus ada di sini ada yang namanya navigator ya. Saya tandai N aja. Navigator di sini biasanya navigator di sini tempatnya untuk menu ya. Biasanya website-website jadul itu di sini tempatnya menu. Terus ada yang namanya sidebar ya, sidebar. Kalau website-website dulu atau bisa teman-teman temukan itu biasanya di sini tempatnya berita terdahulu, berita terkini dan lain-lain. Ada yang namanya sidebar juga, ada sidebarnya kanan kiri ya. Ada yang di kanan kiri. Terus di tengah ini namanya konten ya. Untuk isi, biasanya ketika dia ngeklik langsung keluar di sini. Saya bicara tampilan yang sederhana. Nanti teman-teman ketika paham ya, membangun sebuah front end, kalian bisa meniru tampilan website orang lain ya. Jadi konsepnya satu cuma ya, konsepnya satu. Yang pertama kalian paham layoutnya saja. Kalian paham layout, maka yang ada di pikiran kalian maka akan diekspresikan atau akan diekstraksi ke sebuah coding. Makanya kadang-kadang ada sebuah project itu hanya mengirim sebuah JPEG ya, agar kita kita codingkan ya, kita buat sebuah web design-nya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi ini konten, terus di bawah ini adanya footer ya. Footer di sini biasanya tempatnya informasi ya, tempatnya informasi. Ada yang diisi dengan alamat ya, alamat pemilik website, atau kalau lembaga, alamat lembaga, terus kontak dan lain-lain. Malah ada juga tambahan informasi berita juga kadang-kadang ada di bawah. Jadi ini layout dasar. Mungkin nanti kita akan membangun template seperti ini ya. Kita akan membangun sebuah template seperti ini.
Jadi kita akan mencoba, ingat-ingat ya, desainnya nanti layoutnya seperti ini ya, layoutnya seperti ini, ingat-ingat. Saya coba langsung praktek ya. Kita save dulu ya, kita save dulu, kita save dulu. Biar teman-teman paham, yang saya jelaskan tadi, mana itu namanya tag, mana itu yang namanya atribut. Jangan lupa ya, kalau HTML, file HTML itu ekstensinya .html atau .htm, .html atau .htm. Jangan lupa ekstensinya seperti itu. Kita namakan di sini index ya. Kenapa saya menamakan index? Karena index di sini nanti akan tereksekusi awal ya. Ketika kalian membuat sebuah website, maka tampilan pertama itu kalian bisa dinamakan index karena dia akan tereksekusi pertama. HTML. Perhatikan, kita akan membuat sebuah tipe dokumennya dulu ya. Doc type HTML ya. Kita hapus. Nah, perbedaan ya sekarang kita menggunakan HTML5. Perbedaannya HTML5 itu langsung seperti ini ya. Kalau dulu waktu saya kuliah itu menggunakan HTML di bawahnya. Ada 4.1. Jadi di sini ada penjabarannya. HTML berapa, sekian-sekian, jadi panjang. HTML5 itu cukup seperti ini. Nah, perhatikan konsepnya ya, konsepnya di web design itu, ini adalah tag inti ya dari sebuah web design. Ada tag inti. Jadi saya coba masukkan agak biar mudah dipahami. Perhatikan, tag inti dalam dokumen HTML itu dari web design di sini. Yang pertama, sebenarnya ini penting tidak penting ya, tapi disertakan saja. Biar ketahuan ini tipenya keseluruhan memakai HTML5. Terus tag pembuka ya, tag pembuka yang pertama itu menggunakan HTML. Saya hapus saja dulu. Tag pembuka ya, tag pembuka yang pertama itu menggunakan tag elemen HTML. Jadi ini namanya elemen ya. Ingat-ingat tadi yang sudah saya jelaskan di dalam perintah ya yang jatuh setelah tag itu namanya adalah sebuah elemen. Jadi setelah HTML di sini yang perlu kita tambahi ya adalah tag head ya. Jadi seperti ini. Terus setelah head ya, ini tag elemen inti ya. Jadi perlu teman-teman ketahui tag elemen inti ini perlu. Kenapa? Karena kalau tidak ada seperti ini ya, itu nanti bisa tidak terstruktur ya. Terus setelah head ya, ada istilahnya body ya. Nah, body di sini adalah badannya. Head ini khusus untuk kepalanya ya. Kepalanya itu nanti bisa kita isi title ya. Yang sudah saya jelaskan tadi komponen-komponen website ada title, nanti posisinya title di sini. Kita kasih tag elemen title ya. Jadi seperti ini. Title ini fungsinya biasanya teman-teman ketika membuka browser lah seperti ini. Ada WhatsApp, terus ada W3 School, ini namanya title ya, posisinya title. Terus kita coba kasih nama coba ya. Coba. Nah, ingat-ingat konsepnya tadi ya, membuat layoutnya seperti ini ya. Nanti
Nah, mohon maaf ya gambarnya sembarang ini. Jadi ingat-ingat tadi ada header ya, header, ada navigator, ada sidebar, ada konten, ada footer. Nanti konsepnya seperti ini. Kita akan coba. Nah, di sini kita akan murni membuat dengan HTML ya. Membuat dengan HTML, full HTML tanpa embel-embel CSS. Nanti kita selipkan saja sedikit-sedikit di CSS-nya. Kenapa? Karena sebenarnya yang untuk materi CSS itu ada istilahnya waktu yang lain aslinya ya. Karena pembahasan CSS itu sangat rumit ya. Kenapa saya memilih untuk membahas di dasar-dasar di HTML-nya dulu? Kenapa? Karena ketika saya langsung mengincludekan di CSS-nya, maka teman-teman akan bingung. Yang pertama kita akan menggunakan tabel ya, tabel, di mana tabel di sini nanti struktur atau tampilannya sesuai dengan layout yang tadi yang saya gambarkan. Yang pertama, kita akan memanggil sebuah elemen table ya, menggunakan elemen table ya. Jadi ini sebuah bungkus ya, elemen table di sini sebuah bungkus dari sebuah tabel, dari sebuah kolom, terus dengan baris. Jadi itu perlu. Yang pertama ya, yang pertama yang kita buat di sini, kalau di Excel ya, kalau di Excel biasanya yang didahulukan itu kalau terserah kita ya, bisa kita dahulukan kolom, juga bisa kita dahulukan baris. Sedangkan di HTML yang perlu kita dahulukan yang pertama kali itu adalah baris, terlebih dahulu baru kolom. Tag elemen ya, tag elemen baris di sini, tag elemen baris yang perlu kita pakai adalah tag elemen tr ya. Tr di sini adalah untuk baris. Perhatikan tadi di sini ya, di website di sini ya, kira-kira ada berapa baris di sini? Kan 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris ya. Ada 4 baris. Berarti kita tinggal copy di sini. Tinggal copy 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 baris kita sediakan di sini. Terus yang pertama, kita akan membuat sebuah kolom ya. Ingat-ingat ketika kita membangun template ya, full tabel ya, beda dengan CSS ya. Kalau kita menggunakan CSS malah lebih simple ya. Jadi kita tidak perlu membuat baris-baris seperti ini. Kalau kita menggunakan full tabel, maka kita perlu mengetahui barisnya di sini berapa. Nah, ingat ya, setelah baris kita akan membuat sebuah kolom ya. Di mana kolom di sini kita ambil kolom yang terbanyak. Kolom yang terbanyak ini ada di baris ketiga, 1, 2, 3. Maka kita di sini buat kolom 3. Kolom 3 di sini kita menggunakan tag elemen TD ya. Tag elemen TD. Walaupun ada perbedaan ya konsepnya ya. Konsepnya ada perbedaan, tapi saya biar lebih cepat ya, biar lebih simpel. Biasanya kalau di HTML5 itu ada yang namanya T-head, ada yang namanya T-body untuk struktur tabel. Tapi di sini kita langsungkan saja. Kita langsung memakai langsung TR ya. Jadi di sini ada kita ambil kolom yang terbanyak ada di kolom ketiga, maka kolom 1, kolom 2, kolom 4 itu ikut yang terbanyak. Di sini ya. 1, 2, 3 ya. Nah, tinggal kita copy di sini ya. Tinggal kita copy, taruh di sini ya. Kita samakan. Nah, ingat di sini kita akan menggunakan width-nya itu kurang lebih 900 ya. 900. Kita coba jalankan ya. Kita coba jalankan.
Di sini tidak muncul, kenapa? Karena posisinya ya, posisinya secara default border di sini secara default itu adalah 0. Bagaimana cara menampilkan? Kita kasih border di sini. Border kita kasih value 1. Saya hapus saja ya. Border di sini kita kasih value 1. Maka nanti akan tampil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Bordernya seperti ini nanti. Akan tampil. Terus disesuaikan ya, disesuaikan. Tinggi dari headernya tadi ya, itu kita kasih height ya, height, bukan DTR ya, height. Kita kasih posisinya 100 ya, maka nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini khusus untuk header ya, ini khusus untuk header. Terus khusus untuk navigator ya, kita kasih juga, kita tinggal copy aja di sini. Ini biar praktis ya, biar praktis. Navigator itu tempat menu itu perkiraan 40-an ya. Nah, seperti ini sudah terbentuk ya. Terus untuk konten kita kasih 400 ya untuk konten. Nah, seperti ini. Terus untuk navigator untuk footer ya, untuk footer kita kasih 50 atau 60 lah. Bagaimana cara agar tampilannya seperti tadi ya, secara layout, yang 3 kolom itu hanya di bagian sidebar saja, sedangkan yang di atas itu plong, maka di sini kita ya akan menjadikan satu kolom ya, kolom yang 3 di sini akan dijadikan satu, maka kita akan hapus ya, kita akan hapus kolom yang di bawah di sini, 2 kolom ya, di posisi header ya. Saya jelaskan, saya kasih tanda di sini. Ini header ya, untuk header biar teman-teman paham. Nah, ini kita hapus ya. 2 kolom di sini kita hapus. Kita ganti dengan atribut call span ya. Call span 3. Akan nanti seperti ini. Jadi call span itu fungsinya ya, ini namanya atribut ya, ini atribut. Jadi di dalam tag elemen itu bisa lebih dari beberapa atribut. Jadi unlimited ya, tergantung pemakaian teman-teman mau seperti apa, mau dieksekusi seperti apa. Sama juga posisinya ya, di navigator di sini itu ingin seperti di sini di atas, kita tinggal copy ya. Kita tinggal copy call span-nya, taruh di posisi navigator. Di sini navigator. Jadi kita hapus di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang konten di sini ya, untuk yang konten, jadi tidak usah kita hapus. Kenapa? Karena memang ada 3 kolom di sini, ada sidebar konten dengan sidebar yang lagi yang satunya. Yang perlu kita hapus di bagian foldernya. Jadi kita tinggal copy di sini. Ini di bawah hapus. Ini posisi footer ya. Footer. Jadi seperti ini. Langsung kita seperti ini. Ini tadi tampilan sederhananya ya. Jadi kita membuat kotak saja ya. Kita membuat kotak saja, scriptnya seperti ini. Ini murni dengan HTML ya.
Beda dengan CSS ya. CSS itu malah lebih banyak ya. Lebih banyak daripada ini. Kita pengantar aja di sini, dasar-dasarnya saja. Kalau pembahasan dengan CSS-nya itu mungkin banyak memakan waktu ya. Saya tampilkan aja ya style untuk CSS-nya yang saya pernah bangun. Ini contoh sampelnya dari script CSS-nya ya. Jadi ini tampilan depannya saja. Ini banyak, ada strong, ada bg, icon, judul ya. Nah, ini bagian dari CSS. CSS itu malah lebih banyak nanti penggunaan script. Jadi kita fokus di HTML-nya dulu. Sebenarnya kita pemanasan ya, pemanasan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ke saya. Jadi seperti ini ya. Bagaimana agar posisinya di tengah ya? Agar posisinya di tengah, kita menggunakan tag elemen center ya. Di sini center. Jangan lupa ada tag penutup yang sudah saya jelaskan tadi, ada tag penutupnya di luar table ya. Ya, ingat posisinya ketika tag elemen center itu di luar table di atas, maka di bawah juga ada di luar table. Maka langsung seperti ini. Maka dia nanti posisinya akan di tengah. Jadi seperti ini. Bagaimana cara agar bordernya di sini tidak terlalu tebal ya? Agar tidak terlalu tebal, kita kasih di table di sini cell padding ya. Kita kasih 1 cell spacing 0 ya. Dan dia akan seperti garis seperti ini, terlalu tebal. Mudah, simpel ya. Terus bagaimana cara mewarnai ya? Mewarnai. Kita coba kasih logo aja ya. Kasih logo, saya ambil logonya. Ini banyak gambar. Saya kasih contoh di sini aja. Nah, ingat, saya akan kasih logo ya, logo di headernya. Kita akan panggil ya, ini kita kasih nama logo ya, logo. Nah, kita akan panggil, bagaimana cara memanggil logo di sini agar masuk ke tampilan di sini ya. Perhatikan. Cara memanggilnya kita posisikan di dalam kolom header ya. Jadi seperti sini. Kita enter, kita masukkan tag elemen ing ya. Nah, ing kita panggil logo. Dot ekstensinya juga ditulis .png ya. PNG. Kita coba dulu. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk memasukkan. Biar rata ya, biar di sini juga ada warna, kita kasihkan warna juga di sini di kolom TD ya. Yang pertama kita kasih BG ya, BG color. Bisa kita pakai tulisan ya, black ya, atau penulisan value dari BG color di sini ada beberapa penulisan. Bisa kita memakai hexa ya, hexa, CMYK, terus RGB dan lain-lain. Kita coba pakai tulisan aja, pakai black ya. Nah, seperti ini. Jadi konsepnya seperti itu. Terus kita akan kasih warna di sini, kita kasih warna-warni aja, biar teman-teman paham sedikit-sedikit. Di navigatornya kita kasih warna merah ya, red ya. Terus di sidebar ya, sidebar 1 kita kasih warna yellow.
Nah, ini untuk konten ya. Oh, ini sidebar ya. Saya tulis sidebar. Sidebar. Terus di sini juga sidebar. Nah, jadi yang konten yang di tengah. Konten di sini warnanya tetap putih. Terus di footer ya, kita kasih warna green ya. Buat kita. Nah, nanti posisinya seperti ini. Tampilannya, tampilannya nanti seperti ini. Oke, mungkin eh, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Disilahkan. Ada pertanyaan? Mungkin dari penjelasan saya tadi, ada yang mungkin sambil praktek ya, ada yang mungkin yang sambil praktek, mungkin ada yang ditanyakan, disilahkan ya. Ini pengantar ya. Jadi dasar-dasar pemrogramannya seperti ini, dasar-dasar front end-nya seperti ini. Nanti kalau perlu nanti mungkin kita selipkan CSS-nya sedikit-sedikit aja ya. Kenapa? Karena kalau kita bahas keseluruhan HTML saja kita bahas di sini, mungkin ada beberapa SKS nanti ya. Soalnya banyak ya yang perlu kita bahas, baik elemen, strukturnya seperti apa, itu banyak. Jadi di sini saya membahas dasar pemrogramannya saja. Konsepnya seperti ini, layoutnya seperti ini. Jadi nanti kalau teman-teman paham ya, teman-teman paham CSS ya, teman-teman paham CSS, teman-teman paham HTML, apalagi JavaScript, nanti kalian bisa meniru sebuah website orang lain. Itu bisa dengan hanya menggambar sebuah layoutnya saja. Jadi seperti itu. Mungkin ini aja ya yang saya dapat sampaikan. Mungkin saya serahkan ke moderator. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang ditanyakan. Oh ya, untuk 5 orang penanya pertama kita ada Dopres ya. Monggo yang ingin ditanyakan tadi yang sudah dijelaskan. Dan jangan lupa nanti sebutin nama dan asalnya ya. Permisi, saya ingin bertanya bisa? Monggo, silakan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana Najib dari SMKN Negeri 2 Jember. Di sini saya yang bertanya, saat Bapak tadi kan buat table tuh kan pakai TR, kenapa nggak pakai table head dan juga langsung table head aja gitu Pak? Sekian dari pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mas, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Table head ya. Kenapa udah pakai table head ya? Iya Pak. Next. Mungkin bisa langsung dijawab ya Pak. Oke, kenapa saya tadi tidak memakai table head ya? Karena untuk meminimalisir waktu juga ya. Tadi sudah saya jelaskan kan, sebenarnya di HTML5 itu konsepnya ya, di HTML5 konsepnya ada t-head itu atau table head, terus ada yang namanya table body atau t-body strukturnya. Kenapa kok saya tidak memakai itu? Karena nanti teman-teman, oke lah, mungkin teman-teman ada yang ada sebagian paham mungkin yang masuk di jurusan FPL, ada yang mungkin dari basicnya yang tidak ada basic sama sekali masalah coding. Jadi saya meminimalisir agar tidak terlalu rumit ya dipahami. Kenapa saya tidak memakai LTH? Sudah saya jelaskan tadi,
sebenarnya di HTML5 itu konsep dari penulisan tabel itu adalah yang ada yang namanya T-head untuk kepala tabel, ada yang namanya T-body. Jadi seperti itu. Mungkin ada yang lain? Izin. Ada yang lain? Moderator? Ini Pak di komen namanya saya Almais Mujiatun. Untuk membuat website ada atau tidak biaya membuat website dan ada tidak software untuk membuat websitenya? Itu Pak. Untuk membuat website ada atau tidak biaya membuat website? Oh, ada tidak biaya untuk membuat website? Dan ada tidak software untuk membuat? Untuk membuat website itu ada biayanya ya. Kalau secara profesional ya, saya ya di luar kampus maksudnya, secara profesional itu kalau website, web profile itu tergantung fitur ya, tergantung fitur. Fiturnya itu kalau fitur standar itu minimal lah, minimal harga-harga miring itu kisaran 1,5 juta ya. Itu website-website biasa ya. Kalau sampai ke toko online, web profil sedang fiturnya banyak, ujian online dan lain-lain itu bisa puluhan. Seperti itu. Terus software apa ya? Sebenarnya membuat website itu tanpa software ya. Teman-teman bisa memakai notepad bawaan dari laptop teman-teman itu bisa juga. Pakai notepad, bisa pakai Sublime Text atau Notepad++ dan lain-lain. Jadi tidak terpaku kepada software. Software yang pertama cuma yang dibutuhkan itu satu ya, ketika kita membuat back-end saja. Kalau cuma membuat web design, yang perlu kita pakai itu cuma Notepad. Ya. Kalau mau buat plus dengan back-end-nya itu kita perlu dengan web server online itu kayak Exam dan lain-lain, itu aja. Terus ada juga ini kegunaan JavaScript ya, apakah berpengaruh besar terhadap website? Sangat berpengaruh ya. Pengaruhnya yang pertama tadi saya sudah jelaskan ya, JavaScript itu ibarat brain ya, brain atau otak ya, bisa lambat, bisa mempercepat kinerja dari website tersebut, itu bisa. Terus bisa juga mengatur sebuah tampilan dengan JavaScript, itu bisa. Dan juga bisa untuk memfilter security-nya juga bisa dengan JavaScript. Ada pembahasan itu, saya punya bukunya tentang JavaScript untuk security di website. Terus ada yang kedua ini ya, langsung saya jawab aja ya. Berapa lamakah kira-kira untuk bahasa HTML akan bertahan menurut jenengan? Kira-kira untuk bahasa HTML. HTML ini sudah ada zaman dulu ya. Zaman adanya website, ya HTML ini pertama. Belum ada CSS, belum ada JavaScript, ya HTML ini ya. Ya mungkin ini akan terus kita pakai ya, HTML. Kenapa? Karena HTML ini sebagaimana saya jelaskan tadi, itu ibarat kerangka ya, tulang ya. Jadi itu perlu ya, perlu ada. Kalau orang tanpa tulang kan lempek ya, cuma kulitnya aja ya. Jadi ini perlu, mungkin akan bertahan seterusnya. Saya Cynthia dari UNED, mau bertanya mengenai referensi media belajar online yang bagus untuk belajar front end. Tadi saya sudah jelaskan, medianya itu adalah W3 School ya, W3 School ya, W3 School, W3 School. Oh sorry. Ini untuk W3 School.
W3 School sudah saya jawab. Terus dari Dwi Saka ya, apakah Ajak termasuk dalam JavaScript? Ya, termasuk. Ajak itu juga termasuk dari pengembangan dari JavaScript. Pengembangannya awalnya kan memang JavaScript. Ajak itu adalah istilahnya pengembangan seperti juga jQuery, JSON, dan lain-lain. Itu termasuk. Terus ada lagi? Sudah saya jawab yang ada di chat di sini. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Assalamualaikum, saya Karna Putri dari Fakultas Hukum ingin bertanya, adakah sistem keamanan untuk website? Jika ada, mohon dijelaskan. Terima kasih. Sistem keamanan di website itu ada, tergantung developernya ya. Jadi sudah dijelaskan tadi, bisa kita menggunakan JavaScript security ya, bisa memanfaatkan JavaScript di website bisa, agar tidak terjadi device ya dan lain-lain juga bisa. Jadi itu tergantung dari developernya sendiri. Tergantung dengan developernya sendiri, bagaimana cara memanage agar website tersebut itu aman. Jadi seperti itu. Ada lagi, silakan kita isi dengan pertanyaannya. Oh ya, saya akan di sini akan perlihatkan ya materi. Ini sebenarnya saya mau sampaikan ya tadi ya, tapi mungkin tidak akan untuk banyak. Saya sedikit saja perkenalan di CSS ya. Apa sih CSS dan bagaimana cara kerjanya? CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet ya. Cascading Style Sheet digunakan untuk memformat tata letak halaman web. CSS dapat digunakan untuk menentukan gaya teks, tabel, dan aspek lain dari halaman web yang sebelumnya hanya dapat didefinisikan dalam halaman HTML. Jadi itu cara kerjanya CSS. Terus, apakah CSS termasuk bahasa pemrograman ya? Sama juga, CSS dengan HTML itu bukan termasuk bahasa pemrograman. Bukan termasuk bahasa pemrograman. Dia hanya istilahnya sebagai markup atau dikhususkan untuk tampilan saja. Jadi termasuk bahasa pemrograman di situ adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk backend. Jadi ini konsep penulisan CSS ya, perlu teman-teman ketahui, ada yang namanya eksternal, ada yang namanya internal, terus ada yang inline. Eksternal di sini penulisannya adalah kita membuat file CSS sendiri dengan ekstensi .css. Ini seperti ini. Ada penulisan secara internal ya, internal. Jadi kita tulis di dalam dokumen HTML tadi disatukan dengan menggunakan tag elemen awal style. Jadi ini secara internal. Ada penulisan secara inline ya. Inline itu ada di dalam tag elemen, ada di dalam tag ya. Jadi dia menggunakan atribut style. Oke, kita praktekkan yang ini aja ya. Kita akan praktekkan yang ini aja. Kita tulis di sini di headernya ya. Di headernya di navigatornya kita akan tulis
navigator. Ini coba kita praktik sedikit tentang CSS. Jadi kalau kita jalankan, maka tulisannya di sini navigator ya. Coba kita akan modifikasi navigator di sini sesuai dengan CSS-nya. Kita akan panggil di sini atribut style ya, style, font ya. Font family ya. Font family di sini ingat ya, konsep penulisan CSS di sini ada namanya property, ada yang namanya selector, ada yang namanya property. Jadi ini namanya property ya. Font family ini namanya property ya. Terus selector value kita kasih Arial ya. Tipe dari fontnya tersebut. Jangan lupa semikolon ya. Terus kita kasih color ya, color kita kasih white ya. White itu putih, tadi kan hitam ya. Nah, nanti posisinya seperti ini ya. Nah ini salah satu dari fungsi dari CSS. Mungkin itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Silakan. Itu tadi praktek sedikit tentang CSS ya. Walaupun secara komplit CSS itu banyak yang harus dibahas ya. Bukan cuma CSS tapi HTML itu banyak yang akan dibahas. Bisa teman-teman nanya langsung ke saya ya mungkin, atau bisa ketemu saya di kampus Unmu ya untuk teman-teman yang ada di luar. Nanti kebetulan saya yang megang mata kuliah pemrograman web. Oke. Ada pertanyaan lagi? Disilahkan. Ada pertanyaan? Ini paham apa tidak? Jadi memang seperti itu ya. Pembahasan tentang front-end developer itu memang harus dengan baik praktis. Kenapa? Kalau cuma teori akan bingung. Kalau tanpa praktis. Jadi ini adalah ilmu praktek ya. Membangun sebuah halaman web dasar itu ilmu praktek. Jadi untuk teman-teman yang ingin lebih mendalam ya, untuk mempelajari ini sampai ke JavaScript dan lain-lain, bisa ketemu saya di Universitas Muhammadiyah. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Silakan yang mau bertanya, teman-teman. Di room chat sudah ada form absensi, silakan diisi ya. Silakan jangan malu ya. Untuk yang bertanya. Oke, teman-teman yang sudah pengalaman di web design atau front end bisa ditanyakan di sini ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana konsep membangun sebuah front end. Jadi banyak seorang programmer terutama di bidang back end itu lemah di bidang front end-nya. Kenapa? Karena dia terbiasa edit sebuah template, jadi dia jarang membangun sebuah template sendiri. Jika walaupun tidak sulit ya, walaupun tidak sulit, istilahnya memodifikasi sebuah template,
Tapi nanti ketika teman-teman dihadapi klien, dia benar berbeda. Jadi ketika teman-teman tidak paham ya, tidak bisa menguasai front end, maka teman-teman akan kebingungan. Dan kebingungan bagaimana membangunnya, terus dari awalnya seperti apa, teman-teman ketika tidak paham, tidak belajar dari awal, maka akan kebingungan. Mungkin di situ banyak, termasuk teman-teman saya dulu waktu kuliah itu, mereka itu juga ahli di bidang back end, tapi ketika dihadapkan sebuah masalah tentang front end, mereka kebingungan. Nah, saya arahkan teman-teman agar bisa minimal full stack ya. Jadi back end dengan front endnya juga bisa dikuasai. Biar enak ya. Jadi kalau di dunia project itu bisa kita dapat double ya. Project di bidang front endnya juga kita dapat, project di bidang back endnya juga kita dapat. Kalau di dunia industri itu front end juga diperlukan ya untuk memanage sebuah tampilan agar situs atau website lembaga tersebut itu tidak berat, juga itu perlu adanya front end developer. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Itu Pak, di chat ada yang nanya, materi yang telah disampaikan apa akan di-share? Dari Ade Fikri Al-Hakim. Saya. Itu sudah saya kirim di chat ya untuk materi. Tapi itu materi saja ya, tanpa ada praktisnya. Kalau dengan praktisnya bisa dikunjungi di channelnya TI. Itu sudah saya share ke chat, bisa teman-teman download ya. Itu materi front-end developer. Sudah ya. Kalau untuk by praktisnya ya, untuk praktisnya bisa kalian kunjungi di channel TI yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi. Oke, sudah? Ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah cukup, Moderator? Oke, terima kasih kepada, saya ucapkan kepada Pak Syarif Hidayatullah yang sudah menyampaikan webinar pada hari ini. Luar biasa ya. Semoga dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya mungkin untuk siswa SLTA, kemudian mahasiswa atau dari teman-teman umum. Seperti itu. Memang untuk materi ini di webinar ini kami selenggarakan dengan tema dasar ya, dasar dari pemrograman web itu ya membuat tampilan web baik itu dengan HTML ataupun dengan CSS dan JavaScript, sehingga nanti dari teman-teman kami berharap bahwa dengan dasar ini teman-teman bisa langsung praktik ya, praktik membuat tampilan halaman web, syukur-syukur bisa langsung terintegrasi dengan database, kemudian framework, dan seterusnya, itu nanti bisa dikembangkan.
Seperti itu. Oke, ini gimana? Sudah langsung ditutupkah teman-teman panitia? Atau ada yang mau disampaikan dulu? Untuk link absensi itu segera diakses untuk pemberian sertifikat. Oh, di chat ya Mbak ya? Oh, link absen itu ada di chat ya. Silahkan teman-teman bisa mengisi link absen untuk diberikan sertifikat elektronik dari panitia. Ini suaranya siapa ya? Dur. Oh, Mbak Firda tak? Oke, ya sudah. Link absen silakan dikirim, diisi di situ, nanti akan dikirimkan sertifikat elektronik. Kemudian juga nanti akan ada door prize dari teman-teman Humanika. Pemenangnya akan diberikan informasi melalui WA ya Mbak ya? WA. Oke. Seperti itu mungkin dari kami selaku moderator, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum acara ini ditutup, mohon kepada semua peserta yang mempunyai video, webcam, mohon dihidupkan untuk kami screenshot tampilan dari Zoom teman-teman. Silahkan dihidupkan. Mohon panitia jangan lupa screenshot ya. Kalau ada videonya sambil dijempol Mas, Mbak, dan semuanya jempol ya. Nanti kami screenshot. Oke teman-teman silakan hidupkan kameranya semua ya. Sudah, Mas? Belum? Nah, hitung ya. 3, 2, 1 jempolnya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, berhubung acara dari paparan Pak Syarif sudah selesai, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila pada acara hari ini ada yang kurang berkenan kami dalam menyampaikan sesuatu ataupun hal yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di webinar sesi kedua minggu depan dengan topik materinya adalah database. Di webinar minggu depan. Sampai jumpa, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke teman-teman. Manika, monggo. Oke, Pak. Baik, saya selaku pembawa acara, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya tutup. Sampai jumpa di kesempatan lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.